Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa Salam TV yang berbahagia, terutama saudara Yono tadi ya, yang bertanya tentang sekarang kan lagi heboh masalah Salafi Wahabi ya, memang ada yang viral itu sekarang. Bagaimana tentang Salafi Wahabi? Berarti kan di sini ada dua kata ya. Pertama Salafi itu sendiri, yang kedua Wahabi. Kita sampaikan dulu salaf secara lughah, secara bahasa artinya man sabaqana, orang-orang yang mendahului kita ya, orang-orang yang terdahulu dari kita baik secara umur, secara ilmu ya dan lain sebagainya. Itu salaf namanya. Orang-orang yang terdahulu dari kita. Ya. Secara keilmuan kah, secara harta kah, secara usia, dan lain-lain. Sedangkan as-salaf secara istilahan adalah para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Manusia yang terbaik adalah orang yang hidup sezaman denganku, yaitu para sahabat. Thumma alladhina yalunahum, kemudian yang setelah mereka itu tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, kemudian orang yang mengikuti tabi'in, yaitu tabi'ut tabi'in. Jadi ada 3 generasi yang terbaik dari umat ini yang disebut dengan Al-Qurun Al-Mufaddalah, orang-orang yang terbaik. Siapa mereka generasi terbaik itu para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Nah, bagi kita mereka adalah salafun salih. Mereka adalah kaum salafun salih, karena mereka adalah orang yang terdahulu dalam agama ini. Mereka adalah orang-orang yang menemani Nabi SAW, yang mereka langsung belajar di Madrasatul Nubuwah itu, dan melihat Nabi SAW beriman dengan Nabi, berjuang dengan Nabi, dan seterusnya, dan seterusnya. Para sahabat, kemudian tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Itu dia yang disebut dengan salaf atau salafi, yang kita ini adalah sebagai pengikut salaf, yaitu salafiyun. Ya, kita adalah pengikut salaf yang memang kita selalu berusaha untuk menapaktilasi dan mengikuti jejak dan langkah mereka. Sedangkan Wahabi ini sebenarnya kalau kita lihat dalam sejarah, dalam tarikh, itu memang ada. Wahabi adalah sebuah sekte atau sempalan dari firqah Khawarij, yaitu dari kelompok Ibadiyah. Kelompok Ibadiyah di Afrika, kalau tidak salah, ini ada nama tokohnya yang dinisbahkan Wahabi itu kepadanya, yaitu Abdul Wahhab ibnu Abdurrahman ibnu Rustum, yang wafat tahun 211 Hijriah. Tapi kan orang Wahabi tidak ke situ selalu yang dimaknai kan. Selalu kalau disebut Wahabi selalu ke Syekh Muhammad ibnu Abdul Wahhab rahimahullah. Syekh Muhammad namanya, bukan Abdul Wahhab. Ya, Abdul Wahhab itu adalah ayah beliau rahimahullah rahmatan wasi'atan. Jadi kita katakan bahwa kalau dari sisi timing waktu saja itu sangat jauh bedanya. Kalau Syekh Abdul Wahhab ibnu Abdurrahman ibnu Rustum itu tahun 211 Hijriah, berarti kan awal-awal abad ketiga nih. Ya, dimunculnya berarti abad kedua, dia wafatnya di awal-awal abad ketiga Hijriah. Sedangkan Muhammad ibnu Abdul Wahhab rahimahullah rahmatan wasi'atan itu adalah, beliau ini lahirnya itu 1115 Hijriah. Ya, 1115 Hijriah dan wafat 1206 Hijriah, bersekitar 91 tahun umur beliau. Jadi ini berbeda, satu di benua Afrika, satu di benua Asia, di Saudi Arabia gitu kan. Nah, tuduhan itu selalu disempalkan kepada beliau kan. Selalu dituduhkan kepada beliau Wahabi dan segala macamnya. Ini tuduhan yang keji dan fitnah yang tidak beralasan, dan berhati-hatilah orang-orang yang memfitnah beliau rahimahullah rahmatan wasi'an, mereka akan mendapatkan ganjarannya. Kata para ulama adalah luhumul ulama masmumah, darah daging para ulama itu beracun. Artinya kita tidak boleh menggibah manusia biasa saja, enggak boleh, apalagi kita yang gibah itu, kita fitnah itu adalah orang-orang ulama. Ya, oleh karena itu kita sampaikan bahwa tuduhan yang disebut dengan Salafi Wahabi yang selalu mereka sebagian masyarakat, karena kejahilan mereka, ketidakmengertian mereka menganggap ini adalah kelompok-kelompok ekstrim, kelompok-kelompok yang selalu memecah belah umat, kelompok-kelompok yang selalu tidak mau bermasyarakat, bahkan cenderung memecah belah dan sebagainya. Ini tidak ada tuduhan-tuduhan yang keji. Jadi kalau dikatakan Salafi Wahabi yang dimaksud adalah kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mereka inilah tegak dalam agama ini, selalu memahami Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah, ini adalah tuduhan yang keji.
Kalau mereka katakan itu sesat. Dan itu banyaklah orang yang mengatakan seperti itu kan. Kenapa? Karena kejahilan tidak mau mereka ini membaca siapa sebenarnya Syekh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab itu. Yang mereka tuduhkan selalu tuduhan itu nggak tepat. Tuduhannya itu ada dalam sekte Ibadiyah, salah satu sekte dari Khawarij itu. Demikian wallahu taala. Baik, Masya Allah. Terima kasih atas jawabannya. Mudah-mudahan dapat dipahami terus bagi penanya dan juga kita semua.